Oke, kalau tadi kita sudah ngomongin seputar pasar modal pemirsa kita di segmen Create Up. Nah, ini masih ada kaitannya. Tadi kan ada RAM atau Multivision yang akhirnya IPO di bursa. Ini juga yang ada kaitannya juga dengan film, Fajar. Ya, terkait perfilman kita bahas di Create Up kali ini, di mana temanya adalah ulik cuan dari berinvestasi di film Indonesia. Dan sudah bergabung bersama kami Aura Lovenson Chandra, produser dan co-founder Base Entertainment dan ketua bidang humas Aprofi periode 2022-2025. Mbak Aura, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Nah, Pak Aura, mungkin yang saya koreksi bukan Mbak ya, tapi Mas. Oh iya, baik. Mohon maaf, selamat pagi nih. Selamat pagi. Iya, Pak Aura, kalau berbicara mengenai semacam Base Entertainment dan juga ada sebagai produser begitu ya, melihat industri perfilman Indonesia sejauh ini, apalagi pasca pandemi, udah makin bergeliat dong ya? Betul. Jadi Indonesia ini, terutama di dunia perfilmannya, sangat unik ya. Justru setelah pasca pandemi, itu kita punya penonton film Indonesia di bioskop itu malah meningkat. Justru ini kontradiktif dengan apa yang terjadi di industri di Amerika, di China, ataupun di Korea Selatan. Nah, ini menjadi sebuah angin segar ya buat kami semua, para produser dan pemain di dunia sektor film Indonesia, yang belakangan ini mungkin di sekitar 10 tahun terakhir ini juga punya banyak sekali perkembangan yang luar biasa. Mulai dari numbers of penontonnya tadi yang saya bilang, kemudian dari sisi pemain OTT yang mulai melirik Indonesia dan melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial, juga dari variasi film yang diproduksi di Indonesia. Jadi pengembangannya menurut saya sangat pesat dari 10 tahun terakhir ini mungkin, dan kedepannya saya sangat optimis lah dengan sektor dan industri ini. Ya, bicara konteks perfilman Indonesia, Pak Aura, ini bagaimana kemudian kualitasnya sampai dengan saat ini Anda nilai? Ya, kualitasnya pastinya akan ada beberapa film yang mungkin di bawah rata-rata, tapi yang justru yang perlu kita fokuskan dan kita apresiasi adalah banyak sekali film-film yang sekarang ini mulai dari sisi kualitas produksinya atau production value-nya, maupun dari sisi penceritaannya atau dari sisi kreativitasnya itu sangat meningkat justru. Dan itu juga yang membuat para penonton film Indonesia atau pecinta film Indonesia ini makin punya angin segar gitu loh, karena kan ya film yang di offer juga makin variatif, dan at the end of the day kita bisa punya kesempatan untuk nonton lebih banyak film lagi gitu. Oke, Pak Aura, sejauh mana Base Entertainment ini memberikan solusi untuk meningkatkan ekosistem perfilman Indonesia? Ya, di Base Entertainment itu point of view kami adalah kami melihat bahwa kreativitas itu adalah center dari seluruhnya. Bagaimanapun film adalah sebuah produk kreatif atau produk cultural product yang punya nilai ekonomi. Jadi emang sebuah kombinasi antara kreativitas dan bagaimana kami bisa memonetisasi proyek tersebut. Nah, di Base Entertainment kami selalu berusaha memberi ruang untuk berkreasi para filmmaker ini, dan kami juga selalu memberikan ruang untuk transfer knowledge antara filmmaker yang berpengalaman dengan filmmaker yang mungkin baru mau mulai berkarir di dunia atau sektor ini. Jadi kami percaya bahwa kreativitas itu menjadi sebuah center dan pilar utama dari setiap proyek yang kami lakukan. Oke, baik. Nanti kita gali lebih lanjut, Pak Aura, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Create Up segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Create Up, pemirsa, dan tentunya masih bersama dengan Aura Lovenson Chandra, produser dan co-founder Base Entertainment dan ketua bidang humas Aprofit periode 2022-2025. Pak Aura, dari Base Entertainment tadi sudah sedikit ditanyakan begitu. Tapi bagaimana kemudian Base Entertainment ini bekerja dan bisa menyediakan film-film berkualitas di platform-platform yang berkualitas pula? Ya, oke, terima kasih Fajar. Mungkin dari Base Entertainment ini kami selalu bercoba untuk mempush dari sisi berinovasi dari beberapa hal ya. Yang pertama, of course, tadi yang seperti saya sudah bilang bahwa kami percaya bahwa kreativitas adalah sumber atau kunci dari sebuah proyek yang sukses.
Yang kedua itu kita juga selalu berusaha mencoba untuk berinovasi dari sisi metode produksi sendiri. Kita tahu sekarang ini dengan munculnya banyak sekali platform-platform internasional, kita punya opportunity untuk mempresent project atau film-film dari Indonesia maupun series ke global market. Nah, disinilah kita juga punya tanggung jawab untuk merepresent atau memberikan karya yang baik dan karya yang kredibel lah untuk global market ini. Okay. Nah, jadi kami juga berusaha bukan hanya dari sisi kreativitas, tapi dari proses dan dari sisi metode produksinya pun kami jaga. Kalau target dari Base Entertainment ke depannya apa nih, Pak? Ya, mungkin kami ini selalu aspire untuk menjadi sebuah company yang punya global audience. Kita melihat bahwa selain di luar pasar Indonesia, konten-konten kami ini punya potensi untuk dikonsumsi oleh pasar global. Dan di sini dengan banyaknya platform, banyaknya opportunity lewat digital maupun lewat konvensional, film-film Indonesia ini bisa sekali bersaing dan punya pasar yang lebih luas lagi untuk global market. Dan disinilah kami aspire untuk menjadi salah satu pemain dari Indonesia yang bisa dicintai di dalam negeri atau punya audience atau local audience yang kuat, while kita juga punya global presence di pasaran dunia. Oke, kira-kira itu sih. Kalau target bicara angka, apakah dari jumlah penonton atau yang lainnya yang ingin dicapai di 2023 ini apa? Ya, di 2023 ini kami akan banyak sekali merilis judul untuk film layar lebar. Begitu juga kita akan merilis sekitar 6 judul dari sisi series untuk beberapa platform di global platform ya, mulai dari platform-platform lokal maupun global. Jadi jumlah project yang kami rilis juga akan meningkat. Oke, boleh bocoran judulnya? 1 atau 2? Pak Aura? Oke, mungkin salah satu yang cukup dinanti kalau dari series kita akan merilis Gadis Kretek yang akan dirilis yang hasil adaptasi dari sebuah novel populer. Kemudian untuk film layar lebar, film kami selanjutnya adalah Petualangan Sherina 2 yang berkolaborasi dengan Mira Lesmana dan Miles Production. Wow. Oke. Luar biasa, ini kita nantikan ya, Pak Aura, bagaimana kemudian proyek-proyek ke depannya dan apa yang kemudian disuguhkan kepada masyarakat Indonesia terutama. Terima kasih banyak Pak Aura sudah berbagi pagi hari ini bersama kami. Sukses selalu untuk Base Entertainment. Oke, dan semoga filmnya ini juga bisa dikonsumsi tidak hanya oleh para penikmat lokal, tetapi itu tadi targetnya adalah global ya. Selamat pagi Pak Aura. Terima kasih, selamat pagi semua. Oke, pemirsa, sebelum kami akhiri, kami tampilkan update dari informasi pembukaan perdagangan sampai dengan pukul 9:27 saat ini, di mana pemirsa untuk indeks harga saham gabungan masih bergerak melemah di 6769, turun 0,26%. Jakarta Islamic Index berbalik arah, menguat tipis 0,05%, LQ45 turun 0,31%. Selanjutnya top gainers, pemirsa ada UNTR naik 1,76% ke 24575, Goto naik 2,83%, Ace Hardware Indonesia naik 4,66% dan juga Adaro menguat 1,43%. Oke, kemudian pemirsa ada MDKA yang turun 6,65% di 3.370, BBRI turun 1,5%, 5.150. Astra turun 0,41% di 6.125, Sage turun 5,41% di 210. Sementara itu pergerakan sektoral, pemirsa, transportasi dan logistik naik 0,77%, properti masih positif 0,68%, sementara sektor kesehatan melemah 0,53% dan industri dasar terkoreksi 0,27%. Oke, S Hardware yang merupakan rekomendasi dari Mas Raka dari MNC Sekuritas tadi masuk dalam salah satu top gainers ya pagi hari ini. Ya, dan informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini di mana 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Wayong dan saya Prisa Somodatu. See you in the morning.